Halo, selamat malam sobat-sobat Wati yang berada di seluruh Indonesia. Kita melanjutkan sejarah Perang Dunia Kedua yang kemarin part pertama. Sekarang kita lanjut yang ke part kedua ya, sobat-sobat Wati. Nah, berikut untuk yang bab kedua kita lanjut. Kemudian Menteri Persenjataan Hitler yaitu Albert Speer berhasil meraih hasil yang mengagumkan di bidang produksi senjata. Ini jadi produksi senjata pada tahun 43 itu meningkat besar ya. Kemudian perang total ini bersama dengan kekalahan mengerikan di Stalingrad memberikan bangsa Jerman keinginan untuk melakukan pengorbanan diri secara nasional. Bahkan Goebbels yaitu Menteri Propaganda Nazi Jerman menceritakan pada Albert Speer bahwa ia dapat merasakan kesedihan yang besar di kalangan rakyat untuk berjuang mati-matian. Kenyataannya pembatasan yang cukup besar benar-benar diperlukan untuk menghidupkan kembali kepercayaan rakyat kepada para pemimpinnya. Tapi dilema yang dihadapi Hitler memang sangat nyata. Pamornya di mata para sekutunya maupun bangsanya menuntut suatu pameran kekuatan. Namun ia dan para staf komando tertinggi Angkatan Bersenjata, yaitu Oberkommando der Wehrmacht, maupun Komando Tertinggi Angkatan Darat, yaitu Oberkommando der Heer, sendiri sepakat bahwa bahaya pendaratan sekutu di Eropa Barat tidak terelakkan, sehingga mustahil untuk memaksakan suatu keputusan di front timur pada tahun 1943. Kolonel Jenderal Alfred Jodl dan Okawitz secara umum mendukung pemindahan sejumlah pasukan dari timur untuk memperkuat pasukan Jerman di barat. Di pihak lain, Komando Angkatan Darat tidak bertanggung jawab atau kurang tertarik dengan arena perang lain di luar Rusia, bersikap enggan dan hanya bersedia menerima pengurangan pasukan di front timur asalkan luasnya dan tanggung jawabnya dapat dikurangi. Namun Hitler menolak keinginan seperti itu, baik karena masalah pamor dan karena penekanannya yang benar-benar salah, bahwa ekonomi perang Jerman tidak akan bertahan jika wilayah dan sumber daya alam yang dikuasainya berkurang. Akibatnya kemudian terjadi pertengkaran antara staf Angkatan Bersenjata Jerman di barat dan timur, serta antara staf Komando Angkatan Bersenjata dan Komando Angkatan Darat mengenai pembagian jatah sumber daya yang ada. Jadi di Angkatan Bersenjata Jerman itu ada dua komando tertinggi ya, yaitu Komando Tertinggi Angkatan Bersenjata dan ada Komando Tertinggi Angkatan Darat. Nah, pada dasarnya Hitler khawatir kalau sekutu mendarat di Eropa Barat. Karena kalau sekutu mendarat di Eropa Barat, maka ada kemungkinan Jerman terjepit dua, baik dari sisi barat maupun dari sisi timur. Maka dari itu keinginan Hitler yaitu Angkatan Darat di front timur itu dalam posisi bertahan. Posisi bertahan dulu, kemudian kekuatan dialihkan ke front barat. Jadi cara bertahan untuk melawan serangan Rusia yaitu suatu serangan terbatas yang harus segera dilancarkan setelah lumpur mengering dan sebelum pihak Amerika dan Inggris melancarkan serangan mereka ke Eropa. Keyakinan ini diperkuat oleh kemenangan yang baru saja diraih oleh von Manstein dalam pertempuran di Kharkov. Sebelumnya Hitler telah mengizinkan melakukan penarikan diri lebih awal dari reserve dengan pengertian bahwa pasukan yang ditarik yaitu Satuan Darat ke-9 pimpinan Marskal Walter Model akan siap untuk menyerang Soviet sebelum pasukan Jerman sendiri diserang. Guna menyingkirkan setiap kemungkinan
kemampuan menyerang tentara merah baik yang bersifat sementara maupun terbatas. Namun setelah kegagalan Jerman menghancurkan tentara merah dalam 2 kampanye musim panas, kini yang diperlukan hanyalah menangkap prajurit dan merampas peralatan lawan dalam jumlah besar. Keberhasilan seperti itu sudah dianggap cukup untuk memulihkan reputasi militer Jerman dan kepercayaan sekutu-sekutu porosnya untuk meraih suatu kemenangan yang spektakuler. Habis itu kita masuk ke Operasi Citadel. Kerugian besar yang diderita Angkatan Darat Jerman sejak dimulainya Operasi Barbarossa, yaitu serangan ke Uni Soviet, menyebabkan Hitler kekurangan prajurit infanteri dan artileri. Secara keseluruhan, Jerman kekurangan 470.000 orang prajurit. Karena itu, apabila Jerman hendak melancarkan suatu ofensif pada tahun 1943, beban serangan harus ditanggung oleh divisi-divisi panzer. Melihat posisi Satuan Darat Grup Selatan yang terbuka, Manstein menyarankan agar pasukannya mengambil posisi defensif strategis. Ia mengantisipasi bahwa suatu serangan Soviet mungkin akan berusaha memotong dan menghancurkan Satuan Darat Grup Selatan lewat suatu gerakan menyeberangi Sungai Donets menuju Dnieper pada bulan Februari. Ia menyarankan untuk menunggu serangan ini terjadi dan kemudian melancarkan serangan-serangan balasan terhadap lambung Soviet yang terbuka. Hitler yang lebih peduli dengan implikasi politik dari sikap bertahan dan berkonsentrasi untuk mempertahankan Donbas menolak rencana ini. Jadi Manstein berusaha untuk mengambil posisi defensif strategis. Jadi dia memancing musuh masuk ke dalam, kemudian nanti kalau musuh sudah kepancing masuk terlalu dalam, maka akan dilakukan serangan balik. Kemudian pada tanggal 10 Maret, Manstein menyampaikan suatu rencana alternatif di mana pasukan Jerman akan menerobos tonjolan Kursk lewat suatu serangan gerak cepat yang akan dilancarkan segera setelah Rasputitsa musim semi menghilang. Rasputitsa itu musim salju ya. Jadi salju itu yang saya ceritakan di part pertama, salju yang mencair itu membentuk tanah Ukraina itu seperti lumpur, sehingga menyusahkan infanteri maupun artileri untuk bergerak karena tebalnya lumpur itu ya. Sebenarnya saat perlawanan Soviet di Kharkov melemah, Manstein telah berusaha meyakinkan Gunther von Kluck, Panglima Satuan Darat Grup Tengah, untuk segera menyerang front tengah Soviet yang mempertahankan bagian utara tonjolan Kursk. Tapi Kluck menolaknya karena yakin bahwa pasukannya terlalu lemah untuk melancarkan serangan seperti itu. Gerakan pasukan poros lebih lanjut sendiri dijegal oleh pasukan Soviet yang dipindahkan dari front tengah ke wilayah di utara Belgorod. Pada awalnya Hitler berusaha bermaksud melancarkan 2 operasi pengepungan kecil dan tambahan di sebelah timur Kharkov, kemudian dengan sandi Hebik dan Panther. Akan tetapi keduanya kemudian ditinggalkan demi mendukung serangan yang diusulkan Manstein di Kursk, suatu tonjolan Soviet yang membentang ke barat di antara apa yang merupakan 2 tonjolan Jerman yang menonjol ke timur. Jadi rencana yang kemudian disusun Hirun maupun Sessler menginginkan agar Satuan Darat ke-9 pimpinan model yang berada di bawah Satuan Darat Grup Tengah menyerang ke selatan menuju Kursk dan tonjolan Orel, sementara pasukan Panzer ke-4 pimpinan Hoth dan Amel-Belitung dari Satuan Darat Grup Selatan menyerang ke utara dari tonjolan Kharkov untuk bertemu model. Jika pasukan Soviet yang terkepung di tonjolan Kursk dapat dihancurkan, hal ini bukan hanya akan mencegah hal tersebut sebagai landasan serbu serangan tentara merah, tapi juga akan memperpendek front timur yang berkelok-kelok seperti ular hingga sebesar 240 km, yang pada gilirannya akan memampukan Jerman
memindahkan sebagian pasukannya ke Eropa Barat. Kemudian Italia yang kelihatannya akan segera diserang oleh sekutu dalam waktu dekat. Perencanaan serangan itu dimulai pada awal Maret yang awalnya dimaksud untuk melancarkan pada pertengahan April. Namun tanggal itu ditunda, sebagian karena kelambatan pengumpulan pasukan dan sebagian karena model yang dianggap penting oleh Hitler meragukan kecukupan sumber dayanya dan berkali-kali meminta tambahan pasukan. Pada tanggal 4 Mei, Hitler mengadakan suatu rapat di Munchen untuk membahas serangan itu yang dikenal dengan Sandi Citadel. Hadir dalam pertemuan itu antara lain von Kluck, von Manstein, Sessler, dan Kolonel Jenderal Heinz Guderian. Guderian itu bapak tank Jerman ya. Jadi dia adalah seorang ahli perang tank di awal-awal Perang Dunia Kedua. Jadi teori-teorinya itu dia menginginkan bahwa tank itu menjadi satu kesatuan yang independen. Karena sebelumnya anggapannya itu tank itu hanya untuk mendukung infanteri. Jadi infanteri bergerak duluan. Nah itu Panzer pada masa sebelum Guderian itu hanya berfungsi untuk mengawal infanteri. Tapi di tangan Guderian itu Panzer bergerak secara otonom dan menghancurkan posisi musuh sehingga pasukan belakang baik itu artileri maupun infanteri bisa leluasa maju mendukung. Guderian sendiri baru saja dipanggil kembali dari pensiunnya dan diangkat menjadi Inspektur Jenderal Pasukan Lapis Baja. Model yang tidak adil dalam pertemuan itu telah menyampaikan sejumlah keberatan lewat surat. Ia menekankan bahwa kekuatan pertahanan lapangan Soviet begitu hebat sehingga tentara merah dapat menangkis serangan serta mengerahkan pasukan cadangan yang baru. Sekalipun model tidak mengatakan dengan jelas bahwa ia menentang serangan itu, ia menyimpulkan dengan jelas bahwa ia meragukan keberhasilannya karena ketidakseimbangan kekuatan di antara kedua kubu. Von Kluck dan von Manstein pada umumnya menyetujui rencana serangan itu, tetapi tidak mendukung penundaan lebih lanjut. Karena menurut mereka hal tersebut hanya akan menguntungkan tentara merah yang diketahui mengerahkan pasukan tambahan dengan berlalunya setiap minggu yang vital. Guderian di pihak lain sangat menentang dilancarkannya operasi Citadel, dijadikan kambing hitam dan dicopot dari komandonya atas kegagalan Jerman di luar kota Moskow pada Desember 1941. Jadi Guderian ini dijadikan kambing hitam atas kegagalan komando Jerman ketika mau memasuki kota Moskow ya pada Desember 1941. Jenderal itu baru saja dipanggil kembali untuk bertugas sebagai Inspektur Jenderal Pasukan Lapis Baja dan lebih suka jika Jerman bersikap defensif selama tahun 1943 agar ia memiliki waktu untuk membangun kembali pasukan pansernya yang sangat dibutuhkan untuk memperkuat pasukan Jerman di Eropa Barat. Jika serangan di Kursk dilakukan, demikian pendapatnya, Jerman pasti akan berita kerugian tank dalam jumlah besar dan akan sulit digantikan. Jadi Guderian ini berpikiran bahwa sebaiknya Jerman itu posisinya defensif sekaligus untuk mengumpulkan kekuatan ya. Karena pansernya itu kan dipakai di beberapa front sehingga berkurang, sehingga Guderian menginginkan untuk panser itu diproduksinya dikumpulkan dulu untuk persiapan perang lagi gitu ya. Dalam sebuah konferensi khusus berkenaan dengan produksi tank di Berlin, Guderian bertengkar hebat dengan kepala OKW, Marskal William Kettel. Kita harus menyerang karena alasan politis, kata Kettel. Guderian menyanggahnya.
Memangnya Anda kira ada berapa banyak orang yang tahu di mana letaknya kurs? Dunia tidak akan peduli apakah kita akan mempertahankan kurs atau tidak. Penentangan Guderian sendiri kelihatannya membuat marah musuh lamanya, Marsekal von Kluge. Menurut Guderian, Marsekal itu menjadi begitu histeris dan menentangnya berduel yang membuat Hitler harus menengahinya. Jadi ada dua kubu ya, antara kubu yang defensif dan kubu yang ofensif. Karena kegagalan selalu tidak disukai, tanggung jawab atas Citadel tidak mudah ditentukan. Hitler kelihatannya memiliki sejumlah keraguan. Guderian menyalahkan Hitler dan Sessler, terutama Sessler, dan mengatakan bahwa von Kluge sepakat dengan mereka. Sessler kemudian menyatakan bahwa para panglima kelompok Satuan Darat tidak terlalu antusias. Sekalipun menurut Kolonel Friedrich von Mallentin, kepala staf Korps Panzer ke-48, jenderal tersebut sendiri cukup yakin pada saat itu. Keitel mendukung serangan tersebut, sementara Jodl menolaknya. Berbagai alternatif dibahas, seperti bergerak dari Satuan Darat kedua di barat daripada dari utara dan selatan, karena hal ini akan menghindari menyerang pertahanan musuh yang telah disusun dengan baik. Namun usul tersebut kemudian ditolak karena itu berarti penundaan, di mana Jerman harus menyusun kembali pasukan penyerang. Jadi Hitler wanti-wanti sekali tidak ada penundaan. Jadi tetap rencana sesuai jadwal ya. Sessler dengan dukungan Letnan Jenderal Adolf Hausinger, kepala operasi OKH, von Kluge dan von Manstein, kemudian menyarankan agar serangan ditunda hingga Tentara Merah lah yang memulai serangan. Jadi ada ide baru lagi, menunggu Tentara Merah melakukan ofensif. Baru setelah itu Jerman melancarkan suatu operasi yang bersifat ofensif-defensif yang memiliki kemungkinan berhasil lebih besar. Melihat rasio kekuatan tempur yang ada, menurut mereka kualitas kepemimpinan dan prajurit Jerman yang lebih baik dalam pertahanan elastis telah terbukti dalam pertempuran di Kharkov. Kemungkinan akan meredam keunggulan Soviet dalam hal jumlah tentara dan perlengkapan militer. Operasi semacam ini juga memiliki peluang lebih besar dalam menghasilkan suatu kemenangan dibandingkan mempertahankan seluruh front yang terbentang terlalu luas, sementara secara bersamaan menyerang dan menembus suatu sabuk pembentangan musuh sebelum tentara Jerman dapat menguasai wilayah terbuka. Jadi susah juga kalau suatu pasukan itu disebar, pada di sisi lain harus menusuk ke jantung pertahanan musuh. Karena kalau terlalu melebar kan pasukan itu terpencar terlalu jauh. Namun usul ini ditolak mentah-mentah oleh Hitler karena bukan hanya dianggap terlalu pasif, tapi terutama karena ia sama sekali tidak menyukai ide untuk kehilangan wilayah sekecil apapun secara sukarela. Tapi ide itu ditentang Hitler. Hitler pada masa ini benar-benar tidak mau kehilangan wilayah sekecil apapun, sehingga strategi yang dipakai itu tidak bisa fleksibel ya. Ia khawatir bahwa aksi defensif ofensif akan dimulai dengan suatu kehilangan daerah yang telah diperhitungkan, sehingga memulai seluruh front melakukan gerakan mundur dari wilayah yang mungkin tidak akan dapat direbut kembali. Lebih lanjut, Hitler beralasan bahwa ia tidak mempunyai waktu untuk menunggu Stalin melancarkan suatu serangan, khususnya melihat kemungkinan datangnya invasi sekutu di barat. Pada akhirnya serangan ditunda sekali lagi hingga tank-tank berat dan meriam-meriam penyerang tersedia. Jadi ini dilematis ya. Di sisi lain, para panglima lapangan itu ingin melakukan pancingan istilahnya. Jadi menunggu pasukan merah Rusia masuk ke dalam, kemudian melakukan serangan balik. Tapi di sisi lain Hitler tidak mau seperti itu. Hitler menginginkan serangan itu duluan, karena dia selalu khawatir
apabila sekutu nanti masuk ke wilayah barat, Eropa Barat, sehingga dia akan kesusahan karena dikeroyok di dua front. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Hitler. Front barat oleh Amerika dan sekutunya, dan front timur Uni Soviet dan sekutunya. Baik sobat-sobat Wati, untuk selesai dulu untuk yang part 2 hari ini. Nanti kita lanjut ke part berikutnya. Terima kasih sudah menonton acara ini. Kembali selamat malam dan selamat beristirahat.